Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa channel Santri Tatabuan yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini masih di nuansa bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat kesempatan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan lipat ganda pahala-pahala yang kemudian dilakukan oleh hamba-hambanya. Pagi ini saya mengajak pemirsa hadirin channel Santri Tatabuan untuk sama-sama kita mengaji salah satu kitab ulama terkemuka, ulama besar yang masih cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Imam Asy-Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab ini diberi nama Kitab Risalah Adabus Sulukil Murid. Adabnya atau cara-caranya jalan yang ditempuh oleh seorang murid. Murid ini adalah orang atau hamba Allah yang sedang menempuh jalan, punya keinginan menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini merupakan kenangan saya dulu ketika berada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pada saat itu saya mengaji langsung bersama pengasuh Pondok Pesantren, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Zaini. Mudah-mudahan senantiasa beliau dipanjangkan umur dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah takzim, alangkah lebih berkahnya kemudian kita wasilahkan lewat Al-Fatihah kepada beliau, pertama kepada muallif kitab Risalah Adabus Sulukil Murid, juga kita fatihahkan kepada Kiai Haji Zuhri Zaini. Mudah-mudahan senantiasa lewat jembatan wasilah beliau ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ala hadziniya wa ala kulli niyatin shalihah. Umma khususan baginda Nabi dan kepada beliau Al-Fatihah. Pemirsa channel Santri Tatabuan yang dimuliakan oleh Allah, di awal kitab kita diperkenalkan dengan biografi singkat beliau, mualliful kitab, yakni Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana di sini disampaikan bahwa ta'rifu mujizun anil imam as-sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa sayyiduna al-imam al-alamah ad-da'i ilallah biqaulihi wa fi'lihi kutubul irsyad, bahwa setiap perilaku ucapan beliau kemudian mengandung ajakan, mengandung nasihat-nasihat mendekatkan diri kepada Allah, sehingga beliau mendapat satu gelar Kutubul Irsyad, disebut sebagai kutubnya, petunjuk-petunjuk. Wal Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wulida radhiyallahu anhu min dawahi Madinatul Karim di Hadramaut Lailatul Khamis. Beliau dilahirkan di wilayah Madinah Tarim Hadramaut pada malam Kamis, tepatnya 1044 Hijriah. Dan ada satu keistimewaan di masa kecil beliau. Di sini disampaikan bahwa
wa qad kuffa basaruhu wa huwa shaghirun fa'awwadahu Allahu anhu binuril basirah. Ketika kecil, di masa kecil itu penglihatan beliau diambil oleh Allah. Artinya penglihatan secara fisik, mata tidak melihat. Akan tetapi Allah menggantinya dengan penglihatan batin, bahwa inilah penglihatan yang dinamakan dengan binuril basirah. Ya, jadi mata hati. Sehingga karena ini keistimewaan dari Allah, maka apa yang keluar dari beliau itu selalu berisikan tentang nasihat, berisikan mau'izah, berisikan akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian digambarkan bahwa beliau memiliki semangat, kesungguhan yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Dan tidak hanya di satu guru saja, banyak kemudian guru-guru beliau, banyak kemudian syekh-syekh besar ya, tempat beliau menimba ilmu. Yang salah satunya di sini disebutkan bahwa wajadda wajtahada fi talabil ulumin nafi'ah. Salah satunya Masyaikh Sayyiduna Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Kemudian ada Al-Habib Al-Allamah Uqail bin Abdurrahman As-Saqaf. Juga Al-Habib Al-Allamah Sal bin Ahmad Al-Hudaili Ba'alawi. Kemudian juga ada imam-imam yang alim al-alamah yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yakni As-Sayyid Muhammad bin Alawi As-Saqaf. Jadi ini guru-guru beliau, tempat beliau kemudian mengaji ya, mencari ilmu agama. Tsumma nasabahu Allahu lid-da'wati wal irsyadi da'iyan ila Allah ta'ala bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Fa aqbala alaihi an-nasu wa antashara sitihi fil buldani wa antafi'a bihi al-qasi wad-dani fa nafa'allahu bihil katsir. Bahwa kemudian Allah mengangkat, menetapkan beliau ini kemudian berdakwah, menyampaikan petunjuk-petunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Hikmah ini dengan perilaku-perilaku yang terpuji. Dengan mau'izatil hasanah, mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan saling mengkafirkan, tidak dengan kemudian saling menjelekkan satu dengan yang lain, tetapi dengan perilaku-perilaku, dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut, sebagaimana yang kemudian dicontohkan oleh kakek beliau, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu walahu muallifatun katsiratun jama'at an-nasaiha wal mawa'idha wal hikama wa intasharat intisharan kabiran wa katabalaha al-qabulu wal mahabbat wa nafa'allahu biha an-nasa. Bahwa kemudian karangan-karangan yang begitu banyak dari beliau ini itu terkumpul, isinya itu berisikan kumpulan-kumpulan nasihat-nasihat, mau'izah dan hikmah-hikmah dari beliau. Yang karangan-karangan tersebut tersebar luas ya, dan dijadikan sebagai rujukan, sebagai suluk jalan kemudian menempuh kedekatan kepada Allah sampai pada saatnya bisa mengenal Allah, yakni ma'rifatullah. Dan kebanyakan karena yang disampaikan atau cara penyampaian
dan cara dakwah beliau dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, sehingga orang-orang menerimanya dengan luar biasa penerimaan, dengan kecintaan, karena yang dibawa adalah kedamaian lewat nasihat-nasihat dan contoh-contoh perilaku. Waqad tarajjamat ba'du muallifatihi ila lughati ajnabiyyah fil asril hadir mithlil injiliziyah wal farmasiyah Fransia, bahwa kitab-kitab beliau ini juga kemudian karena menjadi kitab yang fenomenal ya, itu tersebar luas di berbagai negara, sehingga sudah banyak yang kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing, yang salah satunya adalah bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Salah satu kitab beliau pun di sini ada beberapa kitab yang disebutkan, yakni salah satunya wa minha, dan dari salah satu kitab-kitab beliau adalah An-Nasaihud Diniyah. Ada kitab namanya Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan. Wa Da'watut Tammah, dan kitab namanya kitab Da'watut Tammah. Wa Risalatul Mu'awan, kitab Risalah Al-Mu'awan, dan berisikan wasiat-wasiat, risalah-risalah. Dan kitab-kitab beliau ini menjadi karangan-karangan yang kemudian dicetak. Wa aktsaru muallifatihi matu'atun wa aqbala 'alaiha an-nasu iqbalan syadidan, dan diterima dengan perhatian yang besar oleh kebanyakan manusia. Wa ajaba biha wa ajaba, dan mengagumi biha, dengan karangan itu, al ulama wal arifun, para ulama dan orang-orang arif, orang-orang bijaksana pada saat itu sangat mengagumi karangan-karangan beliau. Wa ja'aluha, dan menjadikan akan karangan, menjadikan siapa mereka ulama itu akan karangan bimanzilatil ghada, diibaratkan seperti makanan, menjadi kebutuhan pokok yang kemudian dibutuhkan setiap hari. Wa yaqra'una fiha fi katsirin minal awqat, dan banyak dibaca di banyak waktu. Wa qalu anha, dan ulama-ulama itu berkata anha, akan karangan, tentang karangan beliau, annaha jama'at al-khulasata waz-zubdata min kalamil imam hujjatul Islam al-Ghazali, wala yastaghni anha kullu muslimin, fahiya wajizatun wa jama'ahu wa nafa'allahu biha bi barakati muallifiha Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Bahwa kemudian sekian banyak karangan-karangan nasihat-nasihat itu juga beliau kumpulkan dan beliau dapatkan juga dari dikumpulkan, bahwa karangan-karangan dari karangan-karangan beliau itu lalu diringkas intisari dan perkataan-perkataannya itu dari perkataan Hujjatul Islam, yakni Al-Imam Al-Ghazali, hujjahnya Islam, yakni Al-Imam Al-Ghazali. Karena berkah pengarangnya, yakni Al-Imam Al-Haddad ini, maka kitab itu menjadi kitab-kitab yang sangat luar biasa, memberikan banyak pengaruh ya, pada masanya. Wazara jaddahu Sayyidul Kaunain Sayyidina Muhammad
alaihi afdhalus salatu wassalam, wa dzalika fi 'am 1079 Hijriah. Bahwa beliau melakukan perjalanan ke Al-Haramain, tanah haram, lalu berziarah kepada kakek beliau, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama hidupnya walam yazal yad'un nasa ila Allah taala bil hikmah wal amau'illah wal hasanah hatta wafatihi ila rahmatillah taala. Jadi selama hidup itu tidak henti-hentinya kemudian beliau mensyiarkan, mengajak manusia dengan hikmah wal mau'izah hasanah sampai beliau kemudian wafat tepatnya pada malam Selasa Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah tahun 1132 Hijriah, dan beliau dimakamkan atau dikuburkan di Tarim. Rahimahullahu, semoga merahmati Allah, siapa Allah rahimah, semoga merahmati kepada beliau Allah Ta'ala, Allah siapa Allah, rahmatan dengan rahmat wasi'atan yang luas, wa radhiya, dan semoga meridai Allah siapa Allah anhu kepadanya beliau, wa nafa'a, dan memberi manfaat, dan semoga memberikan manfaat siapa Allah kepada kita dengan wasilah beliau, wa bi'ulumihi, dan dengan ilmu-ilmunya beliau, fid dharaini amin, di dalam kehidupan dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Jadi pemirsa santri Tatabuan yang dirahmati Allah, demikian biografi singkat beliau. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitab Risalah Adabus Sulukil Murid ini, dengan adanya biografi ini setidaknya memberikan motivasi kepada kita dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesungguhan dan semangat beliau di dalam menggapai ilmu agama dan kemanfaatan ilmu tersebut lalu lewat akhlak, lewat perkataan, nasihat-nasihat yang keluar dari lisan beliau yang mencerminkan ilmu yang beliau dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat. Dan bahkan sampai hari ini beliau kemudian kita kaji dan memberikan keberkahan yang luar biasa bagi kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya biografi ini kita bisa mencontoh semangat beliau, terutama bagaimana cara kita berdakwah seperti yang diajarkan oleh beliau, dengan cara-cara yang lembut, cara-cara yang baik, sehingga nasihat-nasihat, mau'izah dan hikmah-hikmah itu bisa sampai dengan baik di hati-hati para mukmin dan muslimat. Amin amin Allahumma amin. Cukup sekian dulu dari kami biografi singkat pengarang kitab Risalah Adabus Sulukil Murid ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali di esok hari. Mudah-mudahan masih dalam keadaan selalu dilimpahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.